Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bung Wayan Gendoswardana atau Bung Gendo dan Bung Dama Julianto, Bung Dama, mengenai putusan pengadilan terhadap IGD Ari Astina atau populer dikenal dengan nama Jerings yang divonis pada hari Kamis lalu, tanggal 19 November, selama 1 tahun 2 bulan ya, untuk kasus yang diduga mencemarkan nama baik salah satu institusi kesehatan di Indonesia ya dalam kasus penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, saya akan mewawancarai Bung Wayan Gendoswardana, salah satu pengacara Jerings, dan kemudian juga Bung Dama Julianto Juniarto yang merupakan salah satu proponen dalam kasus perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di dunia sosial media atau media sosial. Bung Gendo, bisa ceritakan Ya, bagaimana penilaian Anda atas keputusan hakim terhadap kasus Jerings itu? ya kalau respon kami ya memang begitu begitu majelis hakim membacakan pertimbangan yang terkait dengan unsur-unsur pasal. Karena yang dituntut ini kan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 64 1 KUHP. Jadi ini pasaran apa kalau gaulnya kan disebut hate speech gitu ya. Ini pasal ujaran kebencian gitu. Nah, begitu dibacakan masuk ke pembuktian unsur-unsur pasal, sebenarnya kami sudah cukup sebetulnya bukan shocking, tapi sebenarnya kami sudah bisa menebak arah putusannya dan cukup mengecewakan sebetulnya pertimbangannya jika dibandingkan dengan proses persidangan termasuk pembuktian yang dilakukan, terutama kalau misalkan dirunut di proses di pembuktian, hampir semua keterangan saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum, kemudian keterangan ahli dari jaksa penuntut umum, terus saksi dari kita dan ahli dari kami, gitu. Itu sebetulnya secara keyakinan kami itu justru memperkuat terdakwa, gitu, menguntungkan terdakwa dalam artian bahwa pertama di pasal di postingan Giring kan ada 2 postingan yang diproses di kasus Giring ini. Pertama postingan tanggal 13 Juni 2020 yang di sana kurang lebih kalimat awalnya gara-gara bangga jadi kacung WHO gitu ya. Gara-gara bangga jadi kacung WHO, ID dan RS seenaknya saja mewajibkan tes COVID-19 padahal sudah tahu hasilnya ngawur tetapi masih dipaksakan. Kalau ibu dan anaknya stres, siapa tanggung jawab? Bubarkan ID, saya tidak akan berhenti menyerang Ikatan Dokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini. Itu yang tanggal 13 Juni. Nah, di situ postingan Giring yang di IG tanggal 13 Juni itu memang jelas-jelas mention ID Ikatan Dokter Indonesia, akun resmi NPBID. Tapi begitu dieksplorasi di pembuktian, misalkan tiga saksi ID itu kurang lebih menyatakan bahwa pertama ada hubungan konseptual antara ID dengan WHO dalam konteks penanganan pandemi. Dan mereka mengakui bahwa SOP rapid test ya, sebagai bagian dari COVID test itu adalah bersumber dari WHO. ID tidak ada hubungan hierarki langsung, tetapi anggota-anggota ID-nya menjalankan SOP di fasilitas kesehatan itu diakui, sumbernya dari gugus tugas, SOP-nya bersumber dari WHO. Lalu ketika ditanya, Anda kan punya kode etik dalam keadaan darurat, rapid test duluan apa penanganan pasien? Kalau di kode etik ini kan penanganan pasien dulu, keselamatan pasien. Lalu dalam posisi itu apa yang dilakukan? Nah, ya tunduk pada pada SOP rapid. Nah, dari situ kemudian sebetulnya dapat disimpulkan bahwa dalam konteks rapid test ini, ID diam atas atas situasi prosedur rapid test, mengutamakan prosedur rapid test, lalu mengabaikan kode etik gitu. Rapid test yang bersumber dari WHO. Kemudian soal rapid test ngawur itu juga kita buktikan, dan itu dikatakan oleh ahli epidemiologi, ahli
virologi gitu, dan pembuktiannya kami lakukan. Kemudian termasuk surat dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia per 14 April 2020 yang menyatakan bahwa Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia melarang rapid test sebagai syarat layanan pasien karena itu dianggap tidak beradab dan menyesatkan, memaksa dan melanggar hak pasien. Menyesatkan, mohon maaf, dianggap menyesatkan dan melanggar hak pasien. Kemudian di sana juga postingan jaring yang bicara tentang saya nggak akan berhenti mempertanyakan, saya tidak akan berhenti menyerang etika dan kedokteran Indonesia sampai mendapatkan penjelasan hal ini oleh ahli yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Ketika kita tanya apakah menyerang itu bermakna melawan, menantang, merusak, segala macam, atau dalam konteks ini artinya mempertanyakan, dia jawab artinya mempertanyakan. Apakah ini menghina? Menghina ID? Tidak. Jadi clear tuh, clear di postingan pertama jaring itu, tanggal 13 Juni itu dinyatakan tidak ada penghinaan. Kebencian juga tidak nyampe kepada kebencian. Itu keterangan dari ahli ahli bahasa yang didatangkan oleh JPU disandingkan dengan keterangan saksi dari ID. Nah, lalu ada postingan yang kedua. Postingan yang kedua itu tanggal 15 Juni 2020. Kurang lebih bahasanya adalah tahun 2018 ada 21 dokter yang meninggal. Dokter yang meninggal bukan hanya tahun ini saja. Sayangnya ada konspirasi busuk yang mendramatisir keadaan seolah-olah banyak dokter yang meninggal hanya tahun ini saja. Kurang lebih begitulah. Wake the fuck up Indonesia. Nah, ketika kita tanya ke ahli bahasa yang didatangkan jaksa nih, di situ pertama kita tanya, ada mention ID nggak? Tidak. Ada ditujukan kepada objek tertentu atau subjek tertentu? Tidak ada. Jelas tuh. Lalu kita bedah kalimatnya satu persatu. Ahli bilang, oh kalimat yang ini yang berpotensi hate speech adalah kalimat konspirasi busuk. Ahli bilang itu menuding ID. Nah, ketika kita kejar, di mananya menuding ID? Dia jawab, ya memang tidak ada. Nah, berarti harusnya clear dong, apalagi kemudian kalimat demi kalimatnya adalah informasi perbandingan, dan tidak ada menuduh ID melakukan konspirasi busuk. Nah, kalau misalkan seperti itu, dua postingan itu nyata-nyata dibantah sendiri oleh saksi ahlinya yang memberatkan dari jaksa, yang notabene kemudian itu menguntungkan jaring. Tapi sayangnya kemudian tidak dikutip penuh oleh majelis hakim, itu yang kami kecewa. Yang kedua adalah, kalaupun kemudian majelis hakim berkeyakinan bahwa postingan tanggal 13 itu karena mention atau menyebut ID itu dianggap menghina atau menebarkan kebencian kepada ID, tindakan jaring yang posting tanggal 13, ada ruang di mana tanggal 15 Juni itu jelas-jelas tidak ada mention siapapun, itu kalimat informatif diakui oleh dua ahli bahasa dari kami, ahli bahasa dari jaksa penuntut umum. Tapi itu kan kemudian tidak dipertimbangkan. Hakim langsung serta-merta menyatakan bahwa ini adalah ujaran kebencian kepada ID sebagai golongan. Kita belum mendebat lagi yang lain. Tapi sampai pada titik itu saja itu menjadi persoalan. Apalagi kemudian yang dikutip itu hanya ahli dari jaksa. Ahli bahasa kami itu sama sekali tidak dipertimbangkan loh. Ya lepas bahwa ini soal keyakinan hakim ya, tetapi anehnya ahli bahasa jaksa penuntut umum itu adalah S1 bahasa Inggris, formalnya S1 bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Beliau bekerja di Balai Pembinaan Bahasa Indonesia gitu ya, tetapi S1-nya Inggris. Terus yang kedua, di persidangan tidak mampu menunjukkan kurikulum vitae-nya, tidak membawa kurikulum vitae. Karena kalau pendidikan formalnya tidak memenuhi syarat, mestinya pendidikan informalnya. Klaimnya bahwa beliau mengikuti diklat teknis kebahasaan Indonesia sebagai klaim bahwa beliau pantas atau disebut ahli atau dikualifikasi sebagai ahli, ternyata juga tidak ada di depan pengadilan, tidak ditunjukkan CV-nya. Kemudian beliau menunjuk bahwa ada di website ahlibahasa.kemendikbud.go.id katanya CV-nya. Kami tracking, ternyata tidak ada.
Tidak ada satupun piagam, sertifikat, keterangan, atau daftar pelatihan yang diikuti, tidak ada. Nah, kami sampaikan itu di duplik. Kami sampaikan di duplik. Dan itu juga tidak dianggap. Hakim serta-merta langsung menyatakan bahwa ahli bahasa tersebut, Bapak Wahyu Aji Wibowo, punya kualifikasi sebagai ahli, karena walaupun sastra S1-nya sastra Inggris, tetapi sudah punya pengalaman bekerja cukup lama di bidang bahasa Indonesia, itu saja. Nah, karena jantung kasus ini adalah di pemaknaan bahasa, dan jantungnya tentu di keterangan ahli bahasa, dengan memperhatikan bagaimana cara majelis hakim membuat pertimbangan hukum dalam konteks ini, termasuk mempertimbangkan ahli, yang menurut kami tidak tepat, tentu kami kecewa gitu. Karena kalau menurut kami, kalau ini secara komprehensif digunakan, hakim tidak semata-mata hanya mendudukkan keyakinannya pada pertimbangan keterangan ahli bahasa dari jaksa penuntut umum, kami punya keyakinan Jering bebas. Itu satu hal. Nah, hal yang lain, saya singkat, hal yang lain adalah begini. Terlepas bahwa kami kecewa dengan putusan itu, karena kami juga belum baca lagi detailnya, Bung. Terlepas dari itu, yang menarik kemudian adalah di pertimbangan hukum soal pemidanaannya, soal penjatuhan hukumannya. Di akhir, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan 3 tahun, kan Jering dituntutnya 3 tahun dan 3 tahun penjara dan 10 juta, denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Itu tuntutan dari jaksa. Tuntutan yang notabene jauh di atasnya Ahok. Kalau pasal 28 ITE kita pakai ya, jauh di atas Ahok. Karena Ahok cuma dituntut setahun dengan percobaan. Di atas Ahmad Dhani kalau nggak salah dituntut 2,5 tahun. Kemudian Jering hanya sama dengan Pak Alfian Tanjung. Jadi tuntutannya sama tuh. Cuman begitu masuk ke situ, kami agak bersyukur, mengapresiasi juga, karena kami melihat gestur hakim ini seperti gestur yang penuh tekanan gitu ya. Ini prasangka saja, dugaan saja. Dan di situ hakim menyatakan bahwa tuntutan jaksa terlalu berat, ya, terlalu tinggi dan berat dan tidak sepadan dengan perbuatan terdakwa. Sehingga kemudian dipertimbangkan, termasuk kegiatan aktivitas sosial Jering selama masa pandemi itu dipertimbangkan, dan akhirnya divonis 1 tahun dan 2 bulan potong masa tahanan, kemudian subsidiarnya 10 juta, subsidiar 1 bulan kurungan. Gitu kurang lebih proses tanggapan kami. Bung Damal, kasus Jering ini kan bukan kasus pertama yang terkait dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara di dunia sosial media kan. Nah, kalau dengar penjelasan dari Bung Gendo tadi kan sebenarnya kasus ini sangat lemah untuk dimasukkan ke dunia pengadilan dan kemudian diputus dengan hukuman yang begitu berat untuk orang yang memberikan opininya terhadap satu persoalan di dunia sosial media. Nah, bagaimana Bung menjelaskan tentang fenomena pembungkaman di dunia sosial media yang justru sebenarnya adalah satu era di mana kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi itu dirayakan di era digital saat ini. Silakan, Bung. Oke, terima kasih. Satu hal yang menurut saya mencolok ya dari kasus Jering dan apa yang kita bisa ambil sebagai sebuah potret adalah bagaimana pasal 28 ayat 2 norma yang mengatur tentang norma ujaran kebencian itu dibelokkan dari makna sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa melihat dari kasus ini bahwa pemaknaan ujaran kebencian yang seharusnya itu bisa dipakai oleh banyak orang untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang berbasis pada diskriminasi berdasar suku, agama, dan ras, tapi malah sekarang menjadi berbalik ketika itu diarahkan kepada mereka-mereka yang sedang memperjuangkan pikirannya
lalu yang kedua dipakai untuk kepada mereka yang sedang mengadvokasi sebuah penolakan atas kebijakan, dan juga sedang mengajukan protes pada kebijakan-kebijakan publik. Nah, ini dasar ini sebetulnya kami lihat punya tali temali misalnya dengan kasus-kasus sebelumnya. Kasus pasal 28 ayat 2 itu adalah sesuatu yang sudah muncul menjadi kekhawatiran kami sejak lama ketika ada pergeseran pemidanaan warga bukan lagi memakai pasal 27 ayat 3 defamasi, tetapi digeser ke pasal 28 ayat 2 dengan alasan bahwa pasal ini lebih punitif dibanding 27 ayat 3 yang sudah direvisi. Di bulan Januari sampai Oktober 2020 tahun ini misalnya ya, itu sudah ada 59 kasus pemidanaan terhadap warganet dengan pasal yang berbeda-beda, tapi 14 orang atau 31% justru kena pasal 28 ayat 2. Nah, kami mengkhawatirkan tidak semua kasus ini tepat menafsirkan tindakan ujaran kebencian, sama persis seperti yang kami lihat dalam kasus Jering. Nah, kasus Jering ini kan tidak memenuhi unsur sebagai tindakan pidana, bahkan pendapatnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana. Dan ketika kita lihat lagi unsurnya bahwa apakah siar kebencian ini punya konteks yang bisa membahayakan atau tidak, kita juga tidak melihat sama sekali. Dan kita juga bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pertunjukan. Nah, ini saya katakan sebagai sebuah pertunjukan bahwa pasal 28 ayat 2 ini dipakai sekarang sebagai cara untuk memperluas tafsir frasa antar golongan yang sebetulnya sudah muncul di KUHP dan juga sudah muncul juga dalam undang-undang penghapusan diskriminasi. Nah, perluasan antar golongan ini hanya terjadi di undang-undang ITE ini ketika ini diterapkan. Karena dia mengandung makna yang abstrak, tidak jelas, dan dalam konteks Jering kita bisa melihat di mana sisi tidak jelasnya. Yang pertama adalah bagaimana ID dianggap sebagai golongan. Nah, ini tidak tepat karena ID yang seperti kita ketahui bersama itu adalah asosiasi profesi dokter. Itu sama persis seperti asosiasi profesi misalnya jurnalis, lalu asosiasi profesi guru, di mana bukan bagian dari golongan. Nah, kita juga tahu bahwa golongan itu harusnya, kalau merujuk pada KUHP di pasal 156, itu dikatakan bahwa golongan itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, kedudukan. Jadi misalnya sederhananya aja pasal ini kan sebetulnya hanya bisa diterapkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis pada perbedaan-perbedaan tersebut ya. Jadi golongan bangsawan, golongan masyarakat biasa gitu. Atau misalnya dalam sistem hukum di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu membedakan golongan berdasarkan kewarganegaraan, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, ini nggak pas ketika mencoba mendudukkan ID sebagai sebuah golongan. Dan apakah hanya kasus ini saja kalau kita lihat pemaknaan golongan ini hanya kemudian diperluas menjadi profesi, ternyata kita bisa lihat banyak sekali kasusnya. Robertus Robert misalnya di tahun 2019 dia ditangkap dan kemudian ada upaya untuk kriminalisasi karena dianggap melakukan ujaran kebencian kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ya. Itu juga ada kekeliruan ketika polisi menggunakan pasal 28 ayat 2. Dia menyamaartikan tentara TNI sebagai institusi pemerintah dianggap sebagai golongan. Nah, apalagi misalnya kalau kita lihat tren-tren kasus yang kalau itu kan tadi baru kriminalisasi, tapi kita lihat kasus-kasus sidang-sidang yang lain, misalnya kasus Diananta di jurnalis Banjar Hits yang terkena putusan ketika melawan, ketika membuat artikel tentang bagaimana perusahaan korporasi perkebunan merampas hutan adat.
itu juga kita lihat bagaimana golongan itu kemudian dibelokkan untuk memenuhi unsur pasal ujaran kebencian yang berbasis pada SARA ini. Lalu di kasus Asrul misalnya ketika dia mengungkapkan tentang adanya korupsi yang dilakukan oleh anak pejabat di Sulawesi, kita juga bisa melihat bagaimana Undang-Undang ITE khususnya pasal 28 ayat 2 ini dipakai sebagai cara untuk menangkapi mereka-mereka yang berekspresi secara sah. Nah, kembali lagi tadi, kalau saya katakan ini sebagai sebuah pertunjukan, maka yang tampak adalah ini upaya sistematis menggunakan hukum untuk menangkapi mereka-mereka yang berpendapat atau memiliki narasi yang berbeda dari narasi yang diinginkan oleh dalam konteks ini penguasa ya. Kalau ini yang terjadi, maka ini melengkapi sebuah pandangan belakangan ini yang paling besar bahwa yang terjadi sekarang itu adalah sebuah regresi demokrasi. Atau kita menghadapi bagaimana hukum dipakai untuk membatasi gerak-gerak dari kelompok masyarakat yang sedang memperjuangkan pemikirannya, gitu ya. Lalu yang kedua, kita juga melihat ini tidak terlepas dari pengerahan polisi cyber di ranah maya, dan ini juga bertalian dengan bagaimana upaya pemadaman internet kepada mereka yang dianggap memang sedang mengupayakan sebuah mendorong haknya untuk bisa mengekspresikan tentang kebebasan atau hak politik dia. Jadi ini 3 komponen ini. Jadi tadi dari penggunaan hukum yang diarahkan pada kelompok yang kritis, lalu yang kedua pemantauan media cyber dan juga pemadaman internet sebagai sebuah rangkaian yang kami sebut sebagai ini adalah karakter otoritarianisme digital. Dan kita perlu khawatir karena kalau ini wajah yang sedang dipertontonkan ke kita sebetulnya, putusan Jering adalah merefleksikan ke depan bagaimana mereka-mereka yang kritis akan mengalami nasib yang sama, dan itu punya dampak besar pada demokrasi kita. Oke, Bung. Bung Gendo, kalau dari penjelasannya Bung Damal tadi kan kelihatan bahwa sebenarnya penggunaan pasal 28 itu kan ditujukan untuk pembungkaman ya, terhadap orang yang ingin memberikan opininya atau beropini tentang sesuatu yang dia anggap berbeda dari keyakinannya gitu. Nah, apakah di dalam proses pengadilan Jering itu hal itu Bung rasakan selama proses pengadilan itu? Saya menarik ke belakang ketika mulai awal Jering Jering dipanggil saksi. Kalau kita mau kalau kita ke belakang sedikit gitu ya. Jering dilaporkan oleh ID itu 16 Juni 2020. Lalu proses diam tuh. Cuman tidak ada, biasanya kan kalau dia aduan gitu ya, biasanya proses sekarang kan biasanya dengan Dumas, aduan masyarakat gitu. Nah, proses-proses seperti ini kan biasanya diupayakan restoratif justice. Karena itu juga Kapolri juga punya surat edarannya gitu. Ini didorong restoratif justice. Artinya biasanya ada proses klarifikasi dulu, selama proses sebelum SPDP biasanya diberikan ruang tuh ketemu antara pelapor sama yang terlapor atau teradu sama pengadu. Tapi kan itu juga nggak ada tuh ruang itu tuh. Di samping ID-nya nggak pernah melakukan somasi gitu ya. Kemudian di kepolisian pun tidak mendorong restoratif justice. Padahal itu sedang didorong oleh kepolisian tuh sebetulnya. Proses-proses penyelesaian keadilan restoratif. Nah, tanggal saya agak lupa itu tanggal di Agustus, di awal-awal Agustus, 3 Agustus atau 6 Agustus, kemudian Jering dipanggil sebagai saksi. Lalu kami kan mendapatkan panggilan tuh, surat panggilan. Kami baca, kemudian SPDP-nya Jering itu di tanggal 27 Juli 2020. 27 Juli 2020. Itu hari Senin tuh.
SPDP-nya mulai jalan, penyidikannya jalan. Nah, rumus dalam restoratif justice-nya adalah kalau sudah SPDP, restoratif justice nggak berlaku. Artinya nggak boleh ada mediasi tanda petik dalam penyelesaian pidana. SPDP itu persis di Senin itu adalah sehari setelah Jering terlibat dalam aksi penolakan rapid test sebagai syarat administrasi di Bali. Yang heboh itu. 26 Juli demo tuh. Hari Minggu 26 Juli demo, rapid test, heboh mana-mana, kemudian menular di beberapa kota, menolak rapid test sebagai syarat administrasi, syarat layanan kesehatan, baik syarat termasuk syarat perjalanan. Tanggal 27, kemudian kami baca, oh SPDP tanggal 27 Juli. Tanggal 27 Juli SPDP, tanggal 3 sudah dipanggil saksi, nggak bisa datang, tanggal 6 dipanggil saksi lagi sekali dengan warning dari Direktur Krimsus Polda Bali bahwa kalau tidak datang akan dijemput. Kalau nggak salah itu apa dia sudah jadi, ya itu dibilang di waktu saksi. Nah habis itu datang, kemudian tanggal 12 Agustusnya itu ditetapkan tersangka dan dipanggil sebagai tersangka. Cepat banget kan? Tapi yang kemudian membuat kami agak heran itu ID dari 16 Juni 2020 melapor, tidak ada proses klarifikasi sebagaimana pengaduan masyarakat. Ini. Tidak ada restoratif justice, tapi begitu 27 Juli langsung SPDP. 1 hari pas selesai demo tolak rapid, Jering terlibat di situ. Nah, habis itu sepertinya kasus ini cepat, langsung penahanan, 12 Agustus langsung penahanan. Lalu kami sempat tanya loh, apa dasarnya pelaporan ini? Waktu di awal kami sudah sempat tanya, oh siapa yang melapor ID Bali? Apa dasarnya? Bukankah ID itu adalah perkumpulan yang kemudian aktenya kan nasional, jadi yang bisa bertindak keluar dan ke dalam organisasi, baik keluar dan dalam pengadilan pasti ya adalah ketua umum biasanya tuh, kecuali ada model ADRT yang lain. Lalu kurang lebih direspon waktu itu, ya kalau pakai surat kuasa kan bisa. Oke, baik. Nah habis itu berjalan proses, baru kemudian di pengadilan terbongkar loh. Terbongkar bahwa ketika kita memeriksa ketua ID Bali, karena kan kita keberatan tuh kalau ID korbannya, lepas dari perdebatan bahwa ID bukan golongan yang seharusnya tidak dikualifikasi sebagai golongan. Kalau kemudian jaksa menyatakan bahwa ID sebagai korban, maka yang boleh bertindak untuk dan bersama organisasi harusnya ketum PBID, dan kita cek tuh di ADRT-nya memang begitu itunya. Tapi yang hadir kan ketua ID Bali, lalu berbekalkan surat kuasa. Surat kuasa tertanggal 15 Juni 2020. Melapornya tanggal 16 Juni. Postingan Jering 13 Juni sama 15 Juni, 15 Juni langsung ada surat kuasa dari PBID, ketum PBID, Dr. Daeng, kemudian 16 ketua ID Bali melapor. Nah, ketika kita cross check di pengadilan, ketika eksaminasi, ketika pemeriksaan saksi, di situ yang mulai aneh tuh, katanya mendapatkan surat mendapatkan surat itu melapornya pagi tanggal 15, terus mendapatkan surat kuasa kata ketua ID Bali itu langsung, katanya nyampe langsung. Kita musim pandemi ini cepat banget bisa ngirim surat, karena setahu kami ngirim surat tuh Jakarta bolak-balik itu seminggu tuh biasanya. Ini cepat banget bisa sehari. Lalu itu bertentangan keterangannya dengan saksi yang kedua yang sekretaris ID Bali. Ternyata katanya surat kuasanya dapat lewat WhatsApp. Nah, oke, kita taruh soal lain nih. Kan ini kita mengindikasi gitu ya, menyambungkan dot-dotnya. Habis itu ternyata di surat kuasa itu hanya ada tanda tangan pemberi. Ketum PBID memberikan kuasa kepada ketua ID Bali. Tidak ada tanda tangan si penerima kuasa. Itu kejanggalan yang lain. Tapi oke, kita taruh lagi. Habis itu di kuasanya itu si ketum PBID hanya memberikan ruang lingkup kuasa, kepentingan yang diwakili itu hanya melaporkan penghinaan yang dilakukan oleh akun Jering kepada ID. Melaporkan penghinaan. Jadi kuasanya hanya melaporkan, tidak memberikan keterangan bertindak sebagai korban dan segala macam. Nah, kemudian penghinaan, tidak ada tuh ngomongin ujaran kebencian. Tetapi kemudian ketika kita jalan lagi ke prosesnya, kita cek di berkas perkara, ternyata di situ
Ketua ID Bali membuat surat aduan kepada polisi tanggal 16, lalu di sana yang dilaporkan 2 penghinaan sebagaimana pasal 27 ayat 3 ITE dan ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini meluas nih. Satu bertindak sebagai penerima kuasa katanya, tapi meluas nih laporan. Jadi kami sudah mulai janggal nih. Ada orang kemudian menggunakan kuasa melebihi dari lingkup kuasa yang diberikan. Nah, ketika kami cross check lagi, kita tanya ke Ketua ID, Ketua ID Bali, saudara waktu melapor tanggal berapa? Tanggal 16. Berbekal surat kuasa? Iya, tanggal 15. Kapan dapat surat kuasanya? Tanggal 15 pagi kami melapor, sore kami sudah dapat. Oke, bentuknya apa? Hard copy. Oke, saudara waktu melapor ke Polda Bali tanggal 16 bawa apa saja? Saya membawa screenshot postingan-postingan Jering dan komentar-komentar. Itu saja. Iya. Ada yang lain? Ada membawa surat yang lain? Tidak. Jadi saudara melapornya apa? Lisan? Iya, lisan. Oke. Terus pertanyaannya, saudara nggak pernah membuat surat pengaduan sama sekali? Tidak. Kalau begitu siapa yang membuat surat pengaduan ini? Kaget lah. Dan di depan sidang diakui. Surat ini dibuatkan oleh aparat. Dibuat oleh aparat, dibuat oleh polisi. Jadi bukan BAP-nya, bukan surat tanda terima laporan pemerintah surat tanda terima laporan, ini bukan. Jadi ada surat yang dibuat pribadi Pak Ketua ID Bali, ya, menjelaskan dengan hormat kepada Diri Krimsus Polda Bali, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini, bla 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 gitu, Dr. Suteja Putra hendak melaporkan pasal 27, pasal 28 terhadap Jering, kurang lebih begitulah. Nah, itu surat yang notabene harusnya dibuat oleh si pengadu gitu. Nah, waktu di pengadilan, di berkas ada, kita tanya, saudara benar nggak pernah buat surat? Enggak. Terus surat ini saudara pernah buat? Enggak. Ada. Lo yang buat siapa? Polisi. Tapi ini tanda tangan saudara. Oh iya, saya ini tanda tangan di atas materai gitu. Jadi ada satu proses yang fasilitasi yang berlebihan, kemudian ada proses terpotongnya misalkan penyelesaian secara restoratif gitu. Hal seperti itu menunjukkan kemudian kami melihat nih agresivitasnya beda nih. Dan itu terutama SPDP-nya terjadi setelah penolakan rapid test, demo rapid test, rapid test gitu. Itu sih yang dari proses itu kami rasakan ya. Selebihnya sih kalau waktu persidangan justru akhirnya memang ya ini makin terlihat ahli bahasa tidak mampu secara terang benderang menyatakan Jering menyebarkan kebencian, ahli pidana juga begitu kita masuk ke pengertian unsur antar golongan juga ahli-ahli mereka gelagapan gitu. Jadi sebetulnya makanya agak aneh tuh, proses pertama agresif, proses kedua begitu di pengadilan cross eksaminasinya justru menguntungkan Jering, tapi di putusan akhirnya terlihat dipaksakan betul Jering bersalah gitu. Oke. Saya mau ke Bung Damal ini. Jadi tampak sekali memang penjelasan Bung yang tadi itu terkonfirmasi secara empiris dalam proses persidangan Jering ini yang sudah diceritakan oleh Bung Gendo ini. Nah, Bung Damal, ini undang-undang ITE ini kan akan terus dipakai, akan terus digunakan oleh penguasa untuk membungkam suara-suara kritis ke depan gitu loh. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan kemudian pada saat yang sama tetap bisa bersuara kritis di tengah ancaman undang-undang ini, Bu? Oke, saya mau menegaskan lagi ya, tadi yang dikatakan oleh Gendo itu mengkonfirmasi bahwa persidangan ini adalah pertunjukan. Jadi memang sudah disiapkan ujungnya seperti apa, dengan aktor-aktor yang memang ya, dalam kata tanda kutip ya, persidangan ini ya sebuah pertontonan yang sebetulnya pesannya bukan hanya pada Gendo, bukan hanya pada Jering, tapi pesannya adalah kepada masyarakat bahwa ketika seseorang melakukan
pelontaran pendapat tentang penanganan situasi COVID misalnya, kalau terlalu vokal ya akibatnya akan seperti ini. Ini pesan yang sebetulnya ditujukan kepada masyarakat luas. Makanya saya tadi tidak berusaha memotong karena memang melihat dari proses yang cepat, menyalahi hukum acara pidana, bahkan mengabaikan proses restoratif ya, itu memperlihatkan bahwa tujuan akhir dari persidangan adalah mengirim pesan kepada masyarakat luas bahwa wajar kalau orang kemudian berkata-kata, berpendapat di media sosial yang tidak sesuai dengan narasi tunggal, ya ujungnya adalah dipidanakan. Berapapun putusannya ya, kan kalau sekarang kita menganggapnya bahwa rendah ya, di bawah dari tuntutan jaksa penuntut umum dan dari kasus-kasus yang sejenis. Tapi kita bisa lihat ini pesannya sama. Apa efek yang akan dirasakan oleh masyarakat? Satu, masyarakat akan merasa jerih. Masyarakat akan merasa berpikir dua kali ketika mau mengkritik situasi penanganan pandemi. Nah, itu pertama. Bahwa dalam konteks ini kita punya masalah dengan norma hukum yang problematis, itu kan sudah sering kali kita sampaikan. Dari 2013 ketika organisasi kami terbentuk, mengingatkan bahwa kita perlu sistem norma hukum yang lebih baik lagi dalam pengaturan internet. Karena kita anggap internet itu sebetulnya bagus sebagai perluasan ruang demokrasi. Dalam pandangan kita, demokrasi digital itu justru melibatkan dan menaikkan partisipasi publik dan bagus bagi iklim demokrasi. Tetapi kita juga tahu gagasan ini tuh gagasan yang sekarang dipertanyakan karena justru di ranah internet kita menghadapi halangan yang bukan saja datang dari Undang-Undang ITE ya. Itu satu hal, Undang-Undang ITE memang satu kendala. Tapi kita juga sekarang berhadapan dengan perang informasi yang dilakukan dengan mobilisasi pendapat yang untuk menyerang mereka-mereka yang tidak sependapat dengan narasi tunggal. Misalnya kita tahu ada pengerahan buzzer, ada perilaku online trolling, disertai dengan doxing, disertai dengan teror, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga tahu bahwa kalau kita terus-menerus mengalami seperti ini, itu kan sebetulnya menandakan bahwa kontrol negara terhadap internet itu makin lama makin kuat. Nah, kesadaran ini yang kita harus punya sebagai masyarakat sipil bahwa ruang siber yang sekarang ada itu tidak lagi seperti gambaran kita beberapa tahun lalu ketika mengadopsi pemikiran-pemikiran bahwa ruang demokrasi deliberatif ini bisa diwujudkan dengan perantara teknologi informasi. Sudah bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa lagi mendulang proses-proses yang membantu kita untuk bisa menghantarkan apa yang kita inginkan dalam di Republik Indonesia untuk diperbaiki. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang makin lama ruang ini menjadi ruang yang tidak lagi aman buat kita. Dan kalau dalam situasi yang tidak aman, maka yang perlu kita lakukan adalah bukan meninggalkan ya, menurut saya. Justru kita harus mencoba merebut kembali atau reclaim lagi ruang ini menjadi ruang yang menguntungkan untuk masyarakat sipil. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan di tengah gempuran yang banyak ini. Pertama tadi ada serangan-serangan terhadap pendapat yang berbeda di media sosial dan di internet. Lalu yang kedua ada serangan lewat hukum, lewat Undang-Undang ITE, dan mungkin juga nanti regulasi-regulasi lain yang menyusul. Lalu juga yang ketiga, bagaimana kita mengantisipasi kalau serangannya justru lewat jaringan, ketika jaringan justru dimatikan. Nah, yang bisa diupayakan cukup banyak sebetulnya. Misalnya dalam konteks kita bertahan dan juga mereclaim, itu yang pertama adalah bagaimana kita justru memanfaatkan ruang ini untuk mengkonsolidasi dan juga kemudian membuat pertahanan diri atau hardening our communication atau memperkuat barikade kita sebagai masyarakat sipil. Untuk mereka-mereka yang khawatir dengan serangan digital, kita mulai belajar tentang keamanan digital. Bagaimana sih caranya agar
ponsel yang kita gunakan, laptop yang kita pakai untuk kerja itu justru tidak menjadi sasaran serangan ya, baik dari serangan doxing atau serangan DDoS gitu misalnya teman-teman punya website, khawatir kalau nanti misalnya satu waktu kritis justru websitenya diserang dengan perangkat teknologi. Lalu kita kedua adalah bagaimana kita mulai mempergunakan juga jalur hukum untuk men-challenge hukum-hukum yang tidak kondusif bagi demokrasi deliberatif atau demokrasi digital. Undang-undang ITE ini memang sudah masanya harus digempur lagi, di-challenge lagi baik di Mahkamah Konstitusi misalnya. Ini ada beberapa teman kami membantu ACGR dan juga LBH Pers. LBH Pers sekarang sedang men-challenge pasal 40 Undang-Undang ITE. ACGR berencana untuk men-challenge pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang ITE yang sayangnya bukan hanya satu, kita bukan berhadapan dengan satu atau dua pasal, justru kita berhadapan dengan 9 pasal yang cukup problematis dalam Undang-Undang ITE. Nah, kita harus gempur itu lewat jalur hukum, jalur resmi, dan kalau kita bisa manfaatkan itu sebagai sarana kita untuk melawan balik, ya saya rasa kenapa tidak dicoba. Lalu yang ketiga, yang berkaitan dengan saya baru tersadar rame-rame ya bahwa representasi kita di digital itu adalah juga representasi kita sehari-hari. Dulu kita suka membedakan bahwa ini kan cuma dunia maya gitu ya, tetapi kita baru sadar sekarang bahwa kita juga punya hak yang sama, hak hukum dan juga hak asasi yang sama ketika kita menggunakan ranah digital. Bagaimana ini sekarang menjadi kekuatan yang justru menyatukan kita ketika kita sama-sama tersadar, kita sama-sama butuh ruang spasial digital ini untuk sebagai ruang kita mengekspresikan, bahkan juga ruang kita mengadvokasi masyarakat. Nah, ini yang perlu dibangun dan dijalin ya, mengingat bahwa kasusnya bukan berhenti pada kasus jaring saja, seperti yang saya tadi katakan, ada banyak kasus, dan ke depan kita masih punya potensi-potensi kasus yang sama. Bagaimana kita justru memanfaatkan kondisi ini untuk menyatukan pikiran dan juga menyatukan kehendak untuk merebut kembali atau melawan balik dari praktek-praktek otoritarianisme digital. Satu lagi sedikit. Ketika saya katakan otoritarianisme digital, itu bukan berarti bahwa kondisi negaranya harus otoriter lebih dulu. Justru kan dari temuan Edward Snowden di tahun 2013 mengatakan bahwa bahkan di negara-negara demokrasi, praktek-praktek otoritarianisme digital itu bisa terjadi. Salah satu indikatornya memang tadi surveillance tadi ya, bagaimana mass surveillance itu dilakukan. Nah, Indonesia sebagai negara yang sudah tercatat dalam satu dekade terakhir sebagai partly free, itu memang memperlihatkan bahwa ruang-ruang sipil ini adalah ruang-ruang yang berharga, termasuk juga ruang sipil di digital itu adalah ruang yang berharga. Ketika ini sekarang dalam ancaman, maka kita berharap sekali bahwa kita bisa menghentikan ini, sama seperti dulu kita bisa menyatukan kehendak dan menghentikan proses pemerintahan yang kita anggap otoriter ya di zaman Orde Baru. Meskipun tidak sama persis, tapi kita kurang lebih melihat bibit-bibitnya ini mulai muncul dan harus kita perhatikan untuk agar tidak kemudian menjadi berkembang, tidak menguntungkan buat masyarakat kita. Ya, terima kasih Bung. Mungkin di bagian terakhir ini saya minta kepada Bung Gendo dan Bung Damal untuk memberikan pernyataan penutup yang singkat tentang apa yang terjadi di dunia maya dan kemudian kasus yang menimpa Jerings ini menunjukkan bahwa kebebasan yang kita pikir kita miliki itu ternyata sedang dalam ancaman yang luar biasa untuk dikekang, dikontrol, dan bahkan diberikan hukuman. Bung Gendo, apa yang kira-kira ingin Bung dan kawan-kawan di Bali lakukan setelah melihat apa yang menimpa pada Jerings ini? Ya, sama seperti yang disampaikan Amang tadi ya, bahwa soal kasus Jering ini kan refleksi sebetulnya bahwa negara makin kursif gitu, daya tekannya semakin bertambah dan
dan memang pergeserannya di pasal 28 sekarang. Ini ya yang saya melihat bahwa kasus Jering ini bukan semata-mata dengan ID, tapi ini hanya soal pintu masuk menggunakan celah kelemahan Jering yang bisa dikapitalisasi melalui hukum. Dan pasal yang digunakan pasal 28, karena sekarang udah longgar kan, sejak adanya putusan MK itu unsur antar golongan atau definisinya sudah diperluas, dan kemudian pengadilan tidak sama sekali juga tidak mau mempertimbangkan yang lain. Bahkan ketika kemarin saya nyatakan bahwa itu bertentangan dengan asas legalitas, lex dicta, mereka juga larinya kepada mazhab bahwa asas legalitas yang material gitu. Agak repot sebetulnya. Ini pasal karet yang hari ini tersedia di ruang-ruang internet, dan itu bisa mengajar siapa saja. Bukan perkara soal kasar atau tidak. Ini adalah pasal yang lentur sekali karena memang definisinya sangat lentur. Definisi dan unsur ujar kebencian saja itu tidak pernah jelas. Makanya kemarin saya melihat pertimbangan hukum hakim itu, majelis hakim sederhana sekali, tapi sudah ngunci gitu. Sudah ngunci karena ruang hakim untuk menginterpretasikan pasal ini itu sangat luas, dan kemudian ditambah lagi dengan kekuasaan undang-undang bahwa dalam perkara pidana ya ini soal keyakinan hakim gitu, itu menjadi kunci. Jadi menurut saya refleksi terbesarnya hari ini demokrasi kita sedang sedang disediakan di dunia internet ini, sedang disediakan jebakan pasal karet yang hampir sama lenturnya dengan pasal-pasal karet di KUHP yang dulu, lese majesty dan segala macam. Menurut saya penting ada keseriusan kita untuk membongkar lagi persoalan undang-undang ITE ini gitu. Karena begitu pasal 27-nya udah nggak bisa nahan, pasal 28 aja sekarang dipakai. Dan itu efektif banget. Nah, kalau kami di Bali sih yang paling pentingnya sebetulnya gini, proses Jering yang paling penting untuk masyarakat di Bali, terutama mungkin di Indonesia juga, ini edukasi, ini pendidikan hukum, bahwa kemudian masyarakat publik melihat secara nyata bagaimana kesewenang-wenangan itu, mereka bisa menjadi penyaksi, dan saya harapkan kemudian ini juga akan menjadi bagian dari penekan atau akan menjadi tekanan publik terhadap kekuasaan agar juga berpikir kembali untuk menggunakan pasal-pasal karet ini gitu. Berarti mungkin peluangnya kecil gitu aja. Selebihnya ya tinggal hati-hati saja. Walaupun hati-hati nggak cukup, Bung. Walaupun hati-hati pasti nggak cukup. Iya. Nggak cukup. Oke. Bung Dama ada tambahan? Ya. Saya menyambung ya. Jadi tim Berners-Lee ketika membuat www, internet yang kita sekarang gunakan, yang diharapkan itu pertama kali adalah ini menjadi marketplace of ideas. Tetapi orang yang sama itu sebetulnya belakangan ini mengatakan bahwa ini sudah, pandangan saya yang waktu itu adalah pandangan yang utopis. Justru yang terjadi sekarang adalah technological dystopian. Berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Sehingga ada upaya bersama, ada kesadaran global yang sedang sekarang dilakukan untuk memperbaiki ruang internet ini agar dia bisa kembali kepada paling tidak menyediakan tadi ruang demokrasi digital untuk semua orang. Ketika setiap gagasan bisa diuji dan yang terbaik itu akan didukung oleh banyak orang. Nah, kita harus merefleksikan itu untuk melihat bahwa selagi ada perjuangan global untuk memperbaiki internet, bahkan untuk memperbaiki Facebook, Google, dan lain sebagainya untuk menghargai hak digital, mari kita gunakan juga kesempatan ini ke dalam untuk melihat juga bagaimana kita mulai menghargai juga hak-hak digital kita. Dan kemudian di dalam hal itu kita butuh sekali ruang gerak bersama. Kalau kita sudah mulai sadar ini merupakan hak, dan bahkan ini tersedia dalam mekanisme perlindungannya, maka kita bisa bangun sama-sama apa yang kita inginkan ke depan. Tanpa kesadaran itu, saya rasa langkah kita akan tertati-tati ya, dan kita butuh sekali belajar dari pengalaman selama internet ada di Indonesia justru sebagai sebuah
pengalaman yang memperkaya kita sehingga bisa lebih baik lagi. Yang saya tawarkan kepada semua kita adalah mulai hari ini kita berpikir jangan lagi mengkotak-kotakan bahwa oh ini hanya di internet, itu tidak mungkin mengganggu kita. Justru kita harus berpikir yang terjadi di internet itu justru adalah ancaman langsung terhadap demokrasi kita secara seutuhnya ya. Dan apa yang terjadi di internet jangan dipandang sebagai sebuah ruang yang tidak mempengaruhi proses kita menjadi lebih baik lagi. Justru dari apa yang terjadi di internet justru menjadi sebuah penanda atau wake up call buat kita semua untuk bersiap-siap dan kemudian menyusun langkah bersama bagaimana mengembalikan ruang gerak masyarakat sipil sehingga tidak kembali menyempit tapi justru menguntungkan buat kita. Ya, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Bung Gendo Suwardana dan Bung Damar Juniarto mengenai kebebasan di internet, ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Saya berharap perbincangan ini akan memberikan manfaat buat kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bung Gendo dan Bung Damar.